Cek tes, kok belum ada yang nongol ya? Ini di wall saya kok belum ada yang nongol. Oke, ini sudah mulai masuk ya. Maaf ya teman-teman semua, tadi gangguan sinyal ya. Nah ini sudah mulai masuk, udah pada kelihatan. Oke teman-teman, sambil nunggu teman-teman yang lain, cek sound dulu teman-teman semua. Gimana suaranya, sudah jelas atau belum? Gimana teman-teman semua, suaranya sudah jelas apa belum? Jika sudah jelas, mohon berikan konfirmasi di wall ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain, saya sapa satu persatu dari atas ya teman-teman semua. Mbak Harni, halo semangat pagi Mbak Harni. Mbak Fitri Yusiani, Sidoarjo hadir, salam kenal Mbak Fitri Yusiani. Mbak Desliana, semangat pagi, Tangsel hadir, siap. Mbak Erna Rosvinasa, semangat pagi Mbak. Mbak Itanu Jumul, kok hilang tadi? Maaf Mbak, tadi sinyalnya ngadat ya, maka saya buat putar ulang lagi. Mbak Atin Hud, assalamualaikum, semangat pagi Mbak. Mbak Fitri wis jelas wajahnya Mas. Nah orang jelas kut repot Mbak. Mbak Eni Rosita, semangat pagi, Pring Sewu hadir, siap. Mbak Apriana Magelang hadir, siap, tetangga ya. Mbak Fitriani, suaranya kurang jelas. Oke, volume saya besarkan dulu. Gimana sekarang, suaranya sudah jelas atau belum? Suaranya kurang keras. Oke, suaranya sudah jelas. Gimana, yuk berikan komentarmu guys, suaranya sudah jelas atau belum? Jika suaranya sudah jelas, tepat jam 19.50 akan saya mulai. Sebelum mulai, mari teman-teman sediakan kopi atau teh terlebih dahulu agar teman-teman semua nanti tidak ketinggalan. Oke? Maka dengan itu ayo kita ngopi terlebih dahulu. Ayo guys, ngopi dulu. Gimana teman-teman semua? Suaranya sudah jelas atau belum? Sekali lagi ya, saya ulangi. Suaranya sudah jelas atau belum? Ayo, 5 orang silahkan memberikan komentar tentang suara sudah jelas apa belum. Jika sudah jelas, akan saya mulai sharing pada malam hari ini. Oke ya teman-teman semua. Di sini tadi saya bilang 5 orang terbaik ngambil suara cek sound, suaranya sudah jelas ya. Bagi teman-teman semua yang mungkin suaranya kurang jelas, itu dikarenakan oleh sinyal. Baik teman-teman semua, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam dahsyat selalu buat teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Salam sehat, salam hormat saya kepada teman-teman semua.
pada malam hari ini saya diberikan amanah oleh FKS 513 memberikan wejangan atau materi tentang tips dan trik berjualan online dan offline produk NASA. Sekali lagi teman-teman semua, di sini saya tidak ada niatan untuk menggurui kepada teman-teman semua. Saya yakin teman-teman semua di luaran sana pasti jauh lebih pintar, pasti jauh lebih pandai ketimbang saya. Saya ini hanyalah hanya remuan rengginang teman-teman semua. Nah, di malam hari ini saya ingin berbagi tips dan cara yang sudah saya lakukan, yang sudah saya kelola, yang dimana saya melakukan penjualan produk, selain penjualan produk juga merekrut mitra baru. Ini saya lakukan sejak pertama kali gabung bisnis NASA itu tahun 2017. Tahun 2017 akhir saya memutuskan untuk bergabung di bisnis NASA. Nah, mulai dari tahun 2017 saya belajar kepada upline, kepada leader-leader kita semua, dikasih arahan gini semua saya terapkan tanpa ada bantahan satu yang lainnya, itu enggak ada. Apa yang dikatakan upline saya selalu manut, selalu ngikut, dan semua tips dan trik yang diberikan upline kepada saya selalu saya lakukan. Selain saya belajar dari upline, saya juga belajar keluar. Belajar keluar itu yang tak maksud belajar otodidak ya. Saya belajar sendiri mencari informasi-informasi tentang bagaimana cara melakukan penjualan, tentang bagaimana cara merekrut distributor. Nah, itu saya juga belajar otodidak. Yang dimana saya pribadi riset atau melakukan penjualan ini puluhan bahkan ratusan cara sudah saya lakukan. Nah, cara-cara yang saya ambil, saya simpulkan, yaitu saya mengambil cara yang paling sederhana, murah, meriah. Kenapa saya mengambil cara seperti itu? Ingat, bisnis NASA adalah bisnis duplikasi. Apa yang kita lakukan harus kita duplikasikan kepada jaringan distributor kita. Nah, maka di sini saya mengambil cara yang sederhana. Kenapa saya mengambil cara yang sederhana? Supaya ketika saya mendapatkan distributor baru, maka distributor baru tersebut saya ajari yaitu dengan cara sederhana. Beda kalau misalnya kita belajar dengan cara yang mewah ya. Mewah itu misalnya kita berjualan online ya, semua harus berbayar. Iya kalau domain kita bisa menduplikasi, kalau enggak yang ada nanti muntaber. Oleh karena itu saya menyarankan kepada teman-teman semua, ketika ingin mengajari downline, maka pilihlah cara yang paling sederhana. Downline tersebut bisa menduplikasi apa yang kita lakukan. Jangan sampai downline itu tidak bisa menduplikasi apa yang kita lakukan. Itu salah besar. Yang ada nanti grup kita itu nggak bisa berkembang secara pesat. Yang ada pergerakannya hanya seperti itu aja alias monoton. Kelamaan kalau monoton, ya kan, kalau monoton, yang ada kita bosan sendiri, jenuh sendiri, yang ada nggak bisa menghasilkan uang. Oleh karena itu, ajarkan kepada downline itu yang murah, meriah, dan sederhana, dan bisa diduplikasikan oleh downline. Nah, yang pertama, yaitu saya ingin membahas tentang daftar nama adalah aset yang berharga. Kenapa harus ada daftar nama? Ketika kita ingin melakukan penjualan secara online ataupun secara offline, jika tidak ada daftar nama itu ibarat prospek kita, calon prospek kita. Kalau kita tidak memiliki calon prospek, percuma
Sehari kita iklan misalnya 10, 20 sampai ratusan kali. Kalau kita tidak memiliki daftar nama, itu percuma. Sama halnya bohong. Ibarat sayur tanpa garam. Benar kan teman-teman semua? Ingat teman-teman semua, sebelum kita melangkah lebih jauh, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah daftar nama. Oleh karena itu teman-teman semua, sudahkah mencatat atau menulis daftar nama? Daftar nama diambil dari mana? Saya berikan contoh. Ketika kita ingin melakukan penjualan secara online, kita membuat daftar nama. Daftar nama mencari pertemanan, misalnya ya, ini cuma misal. Teman-teman ingin melakukan penjualan di Facebook. Ketika kita sudah memutuskan untuk melakukan penjualan di Facebook, orang yang membeli yaitu orang yang berteman dengan akun Facebook kita. Ya kan? Orang yang membeli produk atau ingin bergabung di bisnis kita yaitu orang yang berteman. Oleh karena itu, teman-teman jangan salah pilih pertemanan. Pilihlah pertemanan yang tertarget. Sama halnya daftar nama itu adalah aset yang berharga. Ketika teman-teman memutuskan untuk melakukan penjualan kosmetik, carilah pertemanan seorang perempuan. Jangan salah kaprah. Teman-teman ingin memutuskan penjualan di kosmetik tapi bertemannya sama bapak-bapak, kan tidak sinkron. Iya atau enggak? Oleh karena itu tingkat closingnya rendah. Paham? Paham ya? Diingat, ketika kita ingin melakukan penjualan produk kosmetik, kita sudah memutuskan menjual produk kosmetik, ya. Maka pertemanan kita yaitu kepada kaum perempuan, jangan kepada orang laki-laki. Kalau ke orang laki-laki tingkat closing kita rendah. Kalau kita berteman dengan orang perempuan semua, maka tingkat closing kita yaitu 99,9% saya yakin pasti closing. Supaya lebih closing lagi, perbanyak postingan testimoni. Testimoninya kepada siapa? Ya kepada diri kita sendiri. Sudahkah teman-teman menggunakan produk NASA? Baik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ayo. Teman-teman sudahkah menggunakan produk NASA? Jika belum, bagi teman-teman yang belum menggunakan produk NASA, silahkan langsung menggunakan. Bagi teman-teman yang sudah menggunakan produk NASA, jadikan penggunaan kita itu untuk testimoni. Perbanyaklah testimoni. Ketika kita posting, memberikan informasi ke orang dengan menunjukkan bukti, ya kan? Dengan menunjukkan bukti, konsumen itu jauh lebih tertarik ketimbang kita hanya iklan biasa-biasa saja. Lebih baik menunjukkan bukti. Sampai sini paham belum? Tentang mencari atau membuat daftar nama berharga di online. Silahkan dijawab. Kalau sudah, bilang sudah. Kalau belum, saya ulangi. Malam ini spesial buat teman-teman semua. Saya mulai tadi jam 19:45. Selesainya mau sampai selesai jam berapapun saya siap. Yang penting semua tuntas. Oke, 5 orang menjawab sudah paham, maka saya lanjutkan ke daftar nama yang secara offline.
Baik teman-teman semua, karena teman-teman semua sudah paham, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi kita mencari daftar pertemanan tertarget di online. Ketika kita memutuskan melakukan penjualan produk di online, saya ambil contoh teman-teman menjual di Facebook, maka carilah pertemanan di Facebook yang tertarget. Mau menjual produk kosmetik, carilah pertemanan orang perempuan. Mau menjual pupuk, carilah pertemanan orang laki-laki. Karena kebanyakan dominan seorang petani yaitu laki-laki. Maka di situ teman-teman silahkan bisa memilah dan memilih agar tidak gagal paham. Itu secara online. Terus secara offline ini agak sedikit berbeda ya. Secara offline sama online ini agak sedikit berbeda. Kalau di online itu kan hanya di dunia maya. Tetapi kalau di offline kita membuat daftar namanya gimana? So teman-teman gak usah khawatir. Ketika teman-teman lahir di dunia ini dan sama kedua orang tua kita disekolahkan mulai dari TK, SD, terus SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, saya yakin pasti teman-teman semua di situ punya teman. Ingat nggak temannya? Yang dimana biasanya ketika kita ingin mendekati teman SD atau teman SMP, ini kadang kita malu. Kenapa kita harus malu? Maka dengan itu saya berpesan kepada teman-teman semua, hilangkan yang namanya ego. Ego ini please deh dihilangkan. Kita nggak usah malu sama teman-teman kita, baik teman lingkungan sekitar rumah atau teman sekolah dari kecil. Nah itu nggak usah malu teman-teman semua. Pertemanan di rumah, pertemanan dulu ketika kita masih belajar mulai dari TK, SD, SMP, SMA, itu diingat-ingat temennya siapa saja, itu ditulis di buku. Nah dari teman-teman yang lingkungan sekitar, teman-teman kita sekolah dulu itu ditulis semua. Ketika sudah ditulis, maka di situ teman-teman mau nggak mau, suka nggak suka, harus mulai silaturahmi. Ingat, yang pertama setelah teman-teman melakukan pencatatan sensus pertemanan, bukan sensus penduduk ya. Bedakan antara kita sensus pertemanan sama sensus penduduk, ini beda. Kalau sensus penduduk biarlah pemerintah yang melakukan. Kalau melakukan sensus pertemanan, kita yang harus melakukan. Ya. Mulai di sensus pertemanan dari lingkungan sekitar rumah, pertemanan TK, pertemanan SD, pertemanan SMP, pertemanan SMK, atau SMA, ini mulai disensus, dicatat satu persatu semua. Ketika teman-teman sudah mulai berani mencatat, juga harus berani melakukan yang namanya silaturahmi kepada semua orang atau semua pertemanan yang sudah dicatat. Satu persatu kita datangi, kita silaturahmi. Ingat ya teman-teman semua, pertama yang harus kita lakukan yaitu silaturahmi. Jangan langsung ngomongin masalah produk, jangan langsung ngomongin masalah bisnis. Ngomongin masalah produk, ngomongin masalah bisnis, itu nanti dulu, ada stepnya. Kalau tiba-tiba teman-teman mendatangi rumah temennya, ya kan, dari teman yang sudah kita catat, langsung kita datangi, di situ kita ngomongin bisnis. Ya kalau orang tersebut dia belum tahu. Kalau orang yang kita datangi dia lebih tahu tentang bisnis ketimbang kita, yang ada nanti teman-teman hanya diketawain. Maka oleh dengan itu saya menyarankan kepada teman-teman,
Yang pertama dilakukan yaitu silaturahmi. Silaturahmi itu menjalin persaudaraan. Dengan terjalinnya silaturahmi, dengan terjalinnya persaudaraan, maka di situ yang tadinya teman itu akan menjadi teman akrab. Yang tadinya teman akrab yaitu nanti akan menjadi saudara. Ketika sudah menjadi saudara, saya yakin teman-teman berkata A, teman tadi juga ngikut apa yang kita katakan. Itu saya yakin. Paham? Apa ayo yang harus kita lakukan setelah kita mensensus pertemanan? Yang pertama setelah kita sensus pertemanan yaitu kita harus silaturahmi. Oke, yang pertama harus silaturahmi. Silaturahmi sering kali kita datangi yaitu nanti akan menjadi pertemanan yang akrab. Setelah menjadi pertemanan yang akrab nanti akan menjadi sudah seperti saudara sendiri, kan? Nah, ketika sudah menjadi seperti saudara sendiri, maka apa yang kita lakukan, teman kita tadi pasti ngikut apa yang kita katakan. Ibaratnya, kita bilang A, teman kita juga ngikut apa yang kita lakukan. Paham? Sudah paham belum teman-teman semua? Oke, itu tentang daftar nama. Lalu sasaran, ya kan? Daftar nama yaitu sasaran. Sasaran sudah ditetapkan. Tinggal start yang benar. Sasaran itu daftar nama tadi. Ketika kita sudah menuliskan daftar nama, otomatis sasaran atau tujuan kita itu sudah jelas. Tinggal kita start itu kan mengawali ya. Mengawalinya itu dengan cara seperti apa. Kalau start kita salah, maka target kita juga tidak akan tepat. Oleh karena itu, teman-teman semua, ketika kita mulai start atau mulai menjalankan bisnis, yaitu dimulailah dengan cara yang tepat. Agar teman-teman semua ketika menjalankan bisnis ini sekali jalan. Ketika kita sudah berjalan, start ya, memutuskan untuk berjalan, ini kita maju terus sampai tujuan. Nggak ada istilah kita udah maju mundur kayak gini, nggak ada. Maka sasaran sudah ditetapkan, tinggal start yang benar. Sasaran daftar pertemanan, sensus penduduk tadi ya, sensus pertemanan. Start kita gimana? Start kita itu ingin memberikan informasi bisnis NASA atau ingin menjual produk. Nah, antara kita menjual produk dan memberikan informasi bisnis ini jangan disamakan. Karena pola atau persepsinya yaitu berbeda. Kalau menjual yang kita dapatkan keuntungan. Kalau kita memberikan informasi bisnis NASA kepada semua orang, yang kita dapatkan jauh lebih banyak. Bener nggak? Enak mana? Enak kedua-duanya. Antara menjual produk sama menginformasikan bisnis, ya kan? Ini dilakukan bersamaan. Kedua-duanya dilakukan. Paham? Tentang sasaran sudah diterapkan, tinggal start yang benar. Sudah paham?
Sudah paham apa belum? Ini per materi ya, ini per halaman. Saya bilang sudah paham atau belum. Kalau sudah paham, maka saya lanjutkan ke halaman yang berikutnya. 5 orang menjawab paham, maka akan saya lanjutkan. Jika belum ada yang menjawab paham, maka akan saya ulang. Saya cek dulu ya. Saya scroll dulu ke atas. Sudah paham. Oke, sudah paham semua ya. Oke. Sudah paham. Oke, siap. Nah, ini ada 25 orang sudah bilang paham. Maka akan saya lanjut ke materi yang ketiga. Bisnis NASA memberikan informasi kepada semua orang. Nah, ini ingat teman-teman semua, bisnis NASA memberikan informasi kepada semua orang. Baik kita ingin melakukan penjualan produk atau kita ingin memberikan informasi peluang bisnis, yaitu berkaitan dengan orang. Maka semua itu kita berkaitan dengan orang. Lalu, apa yang harus kita lakukan tentang bisnis NASA ini memberikan informasi kepada orang-orang? Oleh karena itu, pada malam hari ini saya ingin mengupas dengan 2 pola. Pola online dan pola offline. Yang pertama, saya kupas dulu dengan pola online ya, pola online. Memberikan informasi bisnis NASA kepada semua orang yang saya lakukan, yaitu dengan cara merekrut atau melakukan penjualan, memberikan informasi melalui sosial media online yang saya gunakan, yaitu Facebook. Kenapa saya memutuskan lagi-lagi Facebook? Facebook yaitu banyak sekali orang yang menggunakan. Bahkan di rating pertama halaman Google, pengguna paling banyak yaitu akun Facebook. Oleh karena itu, teman-teman semua, silahkan terjun langsung di Facebook, kuasai tentang bagaimana kita bisa memberikan omset yang dahsyat, melakukan penjualan yang dahsyat, menemukan mitra-mitra yang dahsyat hanya di Facebook. Nah, kembali ke judul di halaman ketiga, bisnis NASA memberikan informasi kepada semua orang. Satu akun Facebook pertemanan kita dibatasi 5.000 orang. Ya kan? Akun kita satu, pertemanan kita 5.000 orang. Potensinya sangat besar sekali teman-teman semua. Ketika kita membuat status, update status, pertemanan kita maksimal 5.000, maka status yang sudah kita buat, 5.000 orang tersebut akan melihat status yang kita buat. Oleh karena itu, jika teman-teman semua pertemanan di Facebooknya belum mencapai 5.000, silahkan dimaksimalkan mencapai 5.000 pertemanan. Orang mencari pertemanan di Facebook itu gratis, kenapa tidak dilakukan? Kenapa masih ngeyel? Kenapa masih bilang susah mencari pertemanan?
Orang yang gratis saja teman-teman misalnya males melakukan, apalagi yang berbayar. Coba, silahkan di Facebook mencari pertemanan gratis, silahkan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Facebook memberikan akses pertemanan, satu akun pertemanan 5.000, dimaksimalkan. 5.000 orang harus kita sikat mencari pertemanan. Jika belum sampai 5.000, yang penting jangan pernah yang namanya menyerah. Tetap dilakukan, terus dilakukan, pantang menyerah. Harus mencapai 5.000 pertemanan. Ingat, di materi halaman pertama mencari pertemanan, yaitu dengan cara ketika kita sudah memutuskan misalnya ingin menjual produk kosmetik, mencari pertemanan seorang ibu-ibu. Kita ingin menjual pupuk, mencari pertemanan bapak-bapak. Antara apa yang kita jual sama pertemanan ini harus sinkron, harus gatuk ya, harus klik. Jangan sampai menyimpang. Paham ya? Mencari pertemanan harus klik. Harus seperti apa yang ingin kita jual. Kita ingin menjual kosmetik, pertemanannya ibu-ibu. Kita menjual produk pupuk, pertemanannya bapak-bapak. Maka pertemanan harus sinkron. Bagi teman-teman yang belum mencapai pertemanan 5.000 orang, silahkan dimaksimalkan mencari pertemanan 5.000 orang. Paham? Oke, di sini karena ada banyak orang yang bertanya, sebelum saya lanjut tentang memberikan informasi bisnis NASA di offline, saya akan jawab dulu. Maaf ya teman-teman semua, saya potong dulu karena saya ingin menjawab pertanyaan dari atas. Ini tadi saya lihat ada pertanyaan dari Mbak Fitri Yusiani. Mas mau tanya, lebih menghasilkan mana jualan di akun pribadi yang hanya dilihat maksimal 5.000 teman, atau jualan dijual beli online yang anggotanya bisa ratusan ribu orang? Kasih tahu triknya Mas. Gini Mbak Fitri, satu akun Facebook pertemanan kita 5.000 orang. Nah, pertemanan 5.000 orang selagi kita bisa mengoptimalkan, itu jauh lebih, closingannya jauh lebih dahsyat daripada dijual beli online yang lainnya. Anggota ratusan ribu orang. Kalau mau menemukan pertemanan ratusan ribu orang, kita bisa bermain di Facebook menggunakan Facebook yang fanpage atau halaman. Kalau halaman itu tidak ada pertemanan terbatas seperti di Facebook. Kalau di Facebook kan pertemanan terbatas hanya maksimal 5.000. Tapi kalau di fanpage itu nggak ada batasannya. Gitu. Paham ya? Paham belum teman-teman semua? Di Facebook, saya ulangi ya, di Facebook satu akun pertemanan, satu akun Facebook maksimal pertemanan 5.000. Semisalnya teman-teman belum puas dengan 5.000 orang, masih ingin mencari pertemanan yang ribuan bahkan ratusan juta pertemanan, silahkan teman-teman mengoptimalkan yang namanya Facebook fanpage atau halaman. Halaman itu tidak ada pertemanan terbatas. Maka kalau kita sudah punya akun Facebook, silahkan buat fanpage. Karena fanpage itu pertemanannya tidak terbatas alias luas. Oke ya, sudah paham, sudah paham. Oke. Saya lanjut.
tadi saya membahas tentang memberikan informasi bisnis NASA secara online. Fanpage yang gratis itu atau yang berbayar? Menggunakan fanpage yang gratis saja Mbak Fitri, nggak usah yang berbayar. Kalau kita menggunakan yang berbayar, iya, kalau jaringan kita bisa menduplikasi. Kalau jaringan kita tidak bisa menduplikasi apa yang kita lakukan, kasihan. Lebih baik kita memberikan tips atau trik kepada mitra kita itu diberikan yang sederhana dulu, apalagi dia distributor yang baru bergabung. Karena kapasitas orang itu kan ada yang menengah ke bawah sama menengah ke atas. Oleh karena itu saya sering kali menyarankan kepada teman-teman semua, silahkan dilihat mitra kita itu yang perekonomiannya ketika memutuskan bergabung di bisnis NASA itu yang rendah, dari menengah ke bawah. Maka di situ kita mencari cara yaitu yang murah, sederhana, dan bisa menghasilkan rupiah. Menggunakan fanpage gratisan dioptimalkan itu jauh lebih dahsyat. Ya. Baik, teman-teman, saya lanjut ke bab yang tadi online sudah ya, saya lanjut ke yang offline. Memberikan informasi bisnis NASA secara offline yaitu sangat mudah sekali. Di pertama kita sudah mencatat namanya sensus pertemanan. Benar atau betul? Di pertama tadi saya menyarankan teman-teman semua sensus pertemanan. Ketika teman-teman semua sudah sensus pertemanan, misal dari 1 sampai 10 ya, saya cuma memberikan contoh dari 1 sampai 10 teman yang sudah kita tulis. Nah, dari si A, misalnya namanya Paijo, maka teman-teman semua harus mendatangi yang namanya si Paijo. Sehari, 1 hari itu minimal 2 orang yang kita datangi, kita jalin namanya silaturahmi. Kalau teman-teman semua sudah mencatat 10 orang, hari itu kan ada 7 hari. Ya kan? Ada 7 hari, saya ralat. Teman-teman semua minimal mencatat 14 orang dalam waktu 1 minggu. Dalam waktu 1 minggu teman-teman mencatat pertemanan 14 orang. Kemudian teman-teman silahkan datangi sehari minimal 2 orang saja. Kalau programnya pemerintah itu kan 2 anak cukup, ya kan? Tapi kalau programnya saya 2 orang kita datangi secara silaturahmi itu sudah cukup. Oke? 2 orang setiap hari kita datangi atau 1 hari minimal teman-teman menjalin silaturahmi kepada 2 orang yang berbeda. Misalnya hari Senin kita mendatangi namanya Paijo dari jam 1 misalnya ya, jam 1. Karena teman-teman dari pagi sampai siang banyak aktivitas, bisa di jam 1 sampai jam 3. Kemudian mendatangi Paimin. Paimin dari jam 3 sampai jam 5. Nah, ini harus didatangi. Sebelum teman-teman bertanya, saya akan kerja dari pagi sampai sore. Oh, jangan salah teman-teman semua. Selagi teman-teman semua punya keinginan, punya tekad membesarkan sukses di bisnis NASA, jangan banyak alasan. Meskipun waktu kita terbatas oleh pekerjaan kita, sehari itu ada 24 jam. Semua orang di dunia ini memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Kembali lagi kepada diri kita sendiri, tinggal kita ini mau melakukan atau tidak. Ingat,
hidup itu pilihan. Mau pilih hitam atau pilih putih. Hidup itu pilihan. Kalau kita masih banyak alasan, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, maka semua apa yang teman-teman impikan, teman-teman cita-citakan, itu akan pupus, akan musnah dengan sendirinya. Semua orang beralasan sibuk, saya yakin setiap orang pasti punya kesibukan. Ingat, kembali lagi di menit-menit yang sebelumnya, hilangkan ego, kesampingkan ego. Kalau kita mengedepankan ego, yang ada, yang kita dapatkan, ya kan, hanya nggak karuan saja, teman-teman. Maka dengan itu silahkan yang namanya ego itu dibuang jauh-jauh, musnahkan segera. Ya, ingat teman-teman semua, sehari minimal mendatangi 2 orang yang berbeda. 2 orang yang berbeda kita datangi, kita jalin yang namanya silaturahmi. Kita ngobrol aja silaturahmi. Di Paijo silaturahmi. Orang silaturahmi itu kan nggak membutuhkan waktu yang banyak. Setengah jam sampai 1 jam aja sudah cukup orang kita menjalin silaturahmi. Ya kan? Di hari pertama, hari Senin, di Paijo kita silaturahmi, di Paidi kita silaturahmi, dan di hari Selasa kita melakukan sama seperti di hari Senin. Sampai di hari Minggu kita masih melakukan hal yang sama pada hari Senin. Ingat ya, mulai dari hari Senin sampai hari Minggu kita melakukan hal yang sama. Di minggu pertama kita hanya silaturahmi. Ingat teman-teman semua, minggu pertama dari daftar nama sensus pertemanan yang kita catat, kita mendatangi dengan cara silaturahmi. Ingat ya, minggu pertama kita silaturahmi. Kemudian di minggu kedua kita masih mendatangi daftar nama yang sama. Ya, ingat, di minggu kedua kita masih mendatangi orang yang sama di daftar nama yang sama. Kemudian di minggu kedua kita sama masih silaturahmi, tapi silaturahmi kita itu berbeda sama minggu pertama. Kalau minggu pertama kita hanya silaturahmi saja. Nah, di minggu kedua kita juga masih silaturahmi, tapi di situ agak sedikit berbeda. Ketika teman-teman datang ke rumah teman, misalnya ketok-ketok pintu, assalamualaikum, bilang assalamualaikum, kemudian sama tuan rumah dibukakan pintu, pasti akan ditanya, dari mana? Ini habis ngantar paket dari kantor pos. Bisa menjawab seperti itu atau bisa menjawab ini habis COD-an. Jangan lupa di jok teman-teman, di motor teman-teman, ya kan? Di motor teman-teman itu selalu bawa kantong kresek. Seperti ini ya. Kantong kresek seperti ini. Nah, ini ya. Ini saya hanya memberikan contoh aja ya. Nah, seperti ini ya. Teman-teman di minggu kedua ini wajib membawa kantong kresek NASA. Ya. Paham ya? Ini dikasih aja produk, bisa ditaruh produk pasta gigi atau produk apapun lah yang teman-teman miliki, stok produk di rumah, dimasukkan, dibawa ke kresek. Paham?
Ingat, saya ulangi, di minggu kedua teman-teman masih sama melakukan hal yang sama, yaitu silaturahmi. Di minggu kedua teman-teman silaturahmi, misalnya ketok pintu, assalamualaikum, kemudian yang punya rumah menjawab waalaikumsalam, dibukakan pintu grek, silahkan masuk. Teman-teman kemudian masuk ke dalam rumah. Nah, ketika duduk pasti sama tuan rumah ditanya, habis dari mana kak? Oh ini kak, saya tadi habis COD sama itu si Paidi di sana nganter paket glowing. Nah ketika teman-teman duduk itu jangan lupa ini loh. Ini itu selalu dibawa kemanapun teman-teman dibawa. Ya, jangan malu, jangan gengsi. Malu sama gengsi itu tidak akan menuntun. Ya, menuntun itu bahasa Indonesianya apa? Yos pokoknya menuntun lah. Menuntun kita ke arah kesuksesan. Ya. Paham belum? Tentang memberikan informasi bisnis secara offline. Minggu pertama, minggu kedua, di minggu ketiga, dan minggu keempat, ini kita masih sama. Maksimal di minggu keempat. Di minggu keempat ini kan dalam waktu 1 bulan. Nah, di minggu ketiga nanti sudah pelan-pelan memberikan informasi tentang produk. Nah, di minggu keempat ini closingnya teman-teman itu di minggu keempat. Tinggal kembali lagi kepada diri kita sendiri. Diri kita sendiri ini tahan nggak? Siap nggak melakukan prosesnya seperti itu? Orang yang sukses seperti orang-orang yang sukses di bisnis NASA ini seperti Bapak Komandan kita, Bapak Munir Hadi Murtama, beliau itu melewati step by step prosesnya. Jangan dilihat hasil akhir, tapi dilihat prosesnya. Nikmatilah prosesnya. Ketika kita sedang berproses, sama saya pun juga berproses. Sekarang pun saya juga masih mengalami hal yang sama seperti teman-teman semua, masih berproses. Maka ayo teman-teman semua, kita nikmati prosesnya. Kita raih kesuksesan di bisnis NASA ini. Semua apa yang sudah menjadi impian kita, ayo kita bergandengan tangan, kita berjuang bersama-sama untuk mewujudkan impian kita melalui bisnis NASA ini. Bisnis NASA ini adalah kendaraan yang tepat untuk mengantarkan kesuksesan kita. Paham? Memberikan informasi bisnis NASA secara offline mulai dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu keempat ini saya yakin pasti closing teman-teman semua. Selagi teman-teman semua mau melakukan. Ya. Jangan bosan ketika 1 minggu ini harus dilakukan, minggu kedua harus dilakukan, minggu ketiga harus dilakukan, sampai minggu keempat ini harus kita lakukan. Karena apa? Closingnya itu ada di minggu keempat. Kalau di minggu kedua misalnya teman-teman sudah berhenti, maka teman-teman closingnya ini nggak akan closing. Bahkan kalau closing ya hanya seperti itu aja, nggak bakalan closingnya dahsyat, itu nggak bisa. Ya. Maka minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat ini harus dilakukan. Sudahkah teman-teman semua paham? Sambil menunggu jawaban teman-teman semua paham atau belum paham, saya mau ngopi dulu karena di sini sudah sedikit kering teman-teman semua. Ayo teman-teman semua, kita sedikit ngopi dulu sebelum lanjut ke materi yang berikutnya. Maaf ya kalau saya ngopi ya. Biar di sini tuh agak basah gitu.
Oke, teman-teman semua sudah paham. Oke, setelah kita memberikan informasi bisnis NASA, baik itu secara online ataupun secara offline, di bab yang keempat atau di halaman yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Ya, ingat teman-teman semua, bisnis NASA itu bisnis network marketing. Network marketing yaitu kita membangun yang namanya jaringan. Jaringan apa yang harus kita bentuk? Jaringan pendistribusian produk. Distributor, konsumen. Konsumen, distributor. Yang bermula pertama kali dari konsumen, yang awal mulanya dari konsumen, ini harus menjadi distributor kita atau mitra kita. Kenapa kita harus melakukan seperti itu? Supaya konsumen kita itu menjadi downline kita. Kalau konsumen sudah menjadi downline kita, kita ini sedang membangun namanya jaringan pendistribusian produk. Paham? Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita kerjakan di bisnis NASA ini? Cara apa yang kita kerjakan? Maka teman-teman memiliki kewajiban, yaitu membangun jaringan pendistribusian produk. Karena tujuan kita atau jangka kita kan panjang. Sebelum teman-teman memutuskan untuk membangun jaringan, ingat impian kita. Kalau teman-teman hanya berdagang atau berjualan melulu, ya kan, yang ada seperti tadi malam, materi tadi malam yang disampaikan oleh guru besar kita, Bapak Muasanto Ali. Yang namanya seorang penjual atau berdagang, maka selamanya kita akan berdagang terus. Mau sampai kapan? Umurnya semakin lama semakin tua. Kalau umur kita sudah tua, secara otomatis tenaganya yaitu sudah berkurang. Sedangkan kebutuhan yaitu semakin meningkat. Maka dengan itu, selagi teman-teman masih memiliki kesempatan, konsumen kita segeralah dijadikan distributor. Ketika sudah menjadi distributor, itu sama teman-teman membangun jaringan pendistribusian produk, sama membangun jaringan pemasaran. Semakin banyak kita membangun jaringan pemasaran, semakin banyak juga penghasilan kita di bisnis NASA. Biarkan donen-donen kita yang melakukan berjualan. Pertama memang kita ajari cara jualan terlebih dahulu. Kenapa pertama kita ajari jualan terlebih dahulu? Supaya distributor tersebut mendapatkan uang. Kalau sudah mendapatkan uang, besar kecilnya pendapatan yang dia dapatkan dari penjualan, pelan-pelan mulai kita arahkan di membangun jaringan. Ayo mulai membangun jaringan, caranya seperti ini. Maka ketika teman-teman memutuskan ingin membangun jaringan, karena bisnis membangun jaringan, maka carilah cara yang sederhana dulu. Jangan mencari cara yang sulit-sulit. Carilah cara yang sederhana. Cara sederhana ini benar-benar sudah kita optimalkan, kita sudah melakukan. Kalau kita sudah melakukan dan berhasil apa yang kita terapkan, maka cara tersebut harus kita duplikasikan supaya jaringan yang kita bangun ini segera berkembang. Paham? Paham atau belum? Ayo
Jawab dulu, paham atau belum? Kalau paham, saya lanjut lagi. Ayo, paham atau belum? Oke, sudah paham. Siap. Saya lanjut ya di bab atau halaman kelima. Masih sama meneruskan tadi, yaitu tentang cara membangun jaringan. Kemudian begini, teman-teman semua, di bisnis NASA ini kita membangun jaringan atau metrik bentuk jaringannya yang benar itu seperti apa. Yang benar atau sering kali kita dengar, kita kasih tahu, yang kita dikasih tahu oleh upline kita, oleh leader-leader kita, yaitu dengan pola 139. Ingat teman-teman semua, kita membangun jaringan, metrik jaringan kita yaitu menggunakan pola 139. 1 kita, 3 itu jaringan yang ada di bawah kita itu 3. 9. Nah, dari 3 mitra yang ada di bawah kita, si A, ini si A ya, si A di bawahnya A ini ada 3, kemudian si B ini ada 3, kemudian si C ini ada 3. Kemudian tugas kita ngapain? Tugas kita, sebentar saya gambarkan, saya ngambil kertas HVS dulu ya. Sebentar saya gambarkan ya. Bentar ya teman-teman, ini saya lagi gambar biar teman-teman semua paham dalam menjalankan atau membangun jaringan pola 139. A, B, C. 1, 2, 3. Gini ya, kelihatan nggak? Yang dimaksud 1 ini ya, 1 ini kita, ya, ini pola 139 ya. 1 ini kita, kemudian kita memiliki 3 jaringan di bawah kita. Di sini saya menuliskan A, B, C, ya. Tugas kita kan ada yang di atas ini. Tugas kita itu mencari dan menemukan namanya distributor A. Nah, kita menemukan distributor A, distributor B, distributor C. Nah, ketiga distributor yang di bawah kita, ini kan yang menemukan kita sendiri. Lalu, tugas kita ngapain? Kepada 3 distributor yang ada di bawah kita. Tugas dan kewajiban kita. Karena kita memiliki namanya hak dan kewajiban di bisnis NASA ini. Hak itu apa di bisnis NASA ini? Hak yang kita dapatkan di bisnis NASA yaitu omset jaringan kita, itu omset kita juga. Maka kita memiliki hak mendapatkan rabat atau bonus dari jaringan kita. Ini hak ya. Kewajiban kita apa? Kalau kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melakukan kewajiban. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita membina dan mengajari si A ini sampai menemukan 3 juga. Ini ya, 1, 2, 3. Sampai menemukan 3 di bawahnya. Dan kewajiban kita di B itu ngapain? Sama mengajari si B dan membina si B sampai menemukan 3. Di C itu juga sama, sampai dia menemukan 3. Nah, kalau seperti ini, teman-teman melakukan seperti ini dan
jaringan yang ada di bawah kita ABC juga menduplikasi apa yang kita lakukan, maka perkembangan jaringan bisnis NASA kita akan jauh lebih cepat berkembang. Paham? Ingat, pola membangun jaringan yaitu 139. Supaya pola 139 ini jaringannya kuat, maka kita harus apa? Yang kita lakukan harus apa? Harus kita duplikasi. Apa yang harus kita lakukan? Karena kita di sini kita duplikasikan ke A, B, C. Ya. Si A, si B, si C ini harus kita duplikasikan ke bawah kita. Kemudian si A ini juga akan menduplikasi kepada jaringan di bawahnya. Si B juga, si C juga. Dia juga akan menduplikasi. Dan seterusnya itu seperti itu. Sampai kedalaman-kedalaman juga seperti itu. Maka kewajiban kita yaitu membina jaringan yang ada di bawah kita. Ingat, hak kita di bisnis NASA yaitu mendapatkan rabat. Tapi jangan lupa akan tugas dan kewajiban kita yaitu membina jaringan yang ada di bawah kita. Kalau kita ingin memiliki hak di bisnis NASA, maka penuhi dulu kewajibannya. Kewajibannya yaitu menduplikasi, mengajari, membina jaringan yang ada di bawah kita. Itu harus benar-benar kita ajari sampai dia itu benar-benar mendapatkan penghasilan. Paham? Oke, saya lanjut. Semakin besar jaringan yang teman-teman kembangkan, maka semakin besar juga peluang omset atau penghasilan di bisnis NASA itu juga akan semakin besar. Sama kita menabur kebaikan atau menabur kejelekan. Kalau kita menabur kebaikan, maka yang akan kita dapatkan yaitu kebaikan. Kalau kita menabur kejelekan, maka yang akan kita dapatkan yaitu kejelekan. Tinggal teman-teman mau melakukan seperti apa. Membangun jaringan dengan pola 139 diduplikasikan. Semakin lama berkembang, maka jaringan teman-teman semua semakin lama semakin besar. Kalau jaringan sudah besar, jelas secara otomatis, maka peluang terciptanya omset besar, pendapatan atau bonus di bisnis NASA ini besar, itu sudah pantas. Maka ayo teman-teman semua kita bareng-bareng membangun jaringan ini, kita ciptakan jaringan ini yang sebesar-besarnya agar kita mendapatkan penghasilan yang besar. Yang namanya perjuangan itu harus kita lakukan. Ingat, hasil akhirnya. Kita nikmati dulu prosesnya. Oke ya teman-teman semua. Kemudian prinsip duplikasi itu kita mencari yang mudah. Itu sudah saya sampaikan tadi. Karena di bisnis NASA ini adalah bisnis membangun jaringan, maka carilah, temukanlah hal yang sangat mudah agar downline di bawah kita, jaringan distributor kita juga mudah untuk menduplikasi. Ketika semuanya sudah mudah akan menduplikasi, maka omset jaringan kita juga akan besar. Paham ya? Oke, ini sudah, saya lanjut ke sini. Ntar saya lanjut dulu.
Oke, ini saya lanjut tentang bagaimana cara kita memberikan informasi harus dilakukan secara sederhana agar mudah diduplikasi. Nah, kembali lagi seperti tadi yang saya sampaikan di halaman ketiga, tentang kita melakukan mencatat daftar nama. Daftar nama yaitu aset yang berharga, ya. Ketika kita ingin memberikan informasi, baik itu bisnis ataupun melakukan penjualan produk, ya, kita cari yang sangat sederhana. Ketika kita sudah memutuskan melakukan secara offline, misalnya kita ambil contoh yang buruk aja, teman-teman malu akan ngomong atau ngobrol, ya, malu akan ngobrol. Di NASA itu kan sudah menyediakan namanya majalah atau buku prospecting. Benar apa benar? Nah, saya ingin tanya kepada teman-teman semua peserta KFO kedua. Siapa di antara teman-teman peserta yang belum memiliki buku prospecting? Ayo jawab dulu. Masih banyak yang belum memiliki atau sudah banyak yang memiliki? Ayo dijawab dulu. Buku prospecting. Siapa yang belum memiliki buku prospecting? Ayo dijawab dulu, jangan malu-malu. Misal teman-teman sudah punya, bilang sudah punya. Kalau belum, bilang belum. Saya tunggu, saya lihat dulu sambil saya scroll ke atas, ya. Saya scroll ke atas. Ini jawabannya belum, pada belum. Ini berarti teman-teman peserta KFO 2 70% belum memiliki buku prospecting. Saya menyarankan kepada teman-teman semua peserta KFO kedua, bagi teman-teman semua yang belum memiliki namanya buku prospecting, silahkan teman-teman membeli atau datang ke stokis, bertanya di stokis ingin membeli buku prospecting. Karena tidak setiap orang itu memiliki penyakit malu, penyakit tidak bisa atau grogi, malu berbicara di depan umum. Nah, untuk menghadapi hal-hal atau situasi seperti itu, silahkan ketika kita mau memberikan informasi bisnis secara offline, silahkan menggunakan namanya buku prospecting dan kedatanglah ke stokis. Nanti kan stokis pasti akan mendapatkan buku Nasapreneur seperti ini, ya. Nah, ini yang saya lakukan, yang saya terapkan, saya pribadi dan semua mitra-mitra saya selalu saya ajarkan. Ketika kita ingin memberikan informasi bisnis secara offline, jangan sampai buku prospecting dan buku Nasapreneur seperti ini selalu dibawa. Kemanapun kita mau jalan, kemanapun kita mau pergi, buku prospecting dan buku Nasapreneur ini harus ada. Kalau kita sudah memiliki alat,
Ini namanya kita bekerja dengan cerdas. Kita menggunakan alat untuk bekerja. Kalau kita sudah menggunakan majalah seperti ini atau buku seperti ini, kan di sini penjelasannya kan sudah komplit. Kita tidak usah menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi ketemu set volume. Buku yang akan menjelaskan sendirinya. Misal target atau calon prospek kita, dia pandai membaca. Di sini tulisannya bagus nih. Misal calon prospek kita, dia tidak suka membaca tapi dia suka gambar. Gambarnya bagus nih. Misal calon prospek kita, dia tidak suka membaca, tidak suka gambar, hanya suka warna. Warnanya keren coy. Kurang apa? Ya kan? Maka di situ silahkan teman-teman gunakan alat semaksimal mungkin untuk mengembangkan bisnis NASA ini. Jangan bilang saya belum punya. Jika belum punya, silahkan tanyakan ke stokis. Kalau jauh ditanyakan via WA atau via telepon. Kalau stokisnya dekat, silahkan datangi ke stokis. Orang dulu ya, saya cerita sedikit mengenai perjalanan saya. Bayangkan aja, rumah saya Magelang, stokis saya, upline saya ada di Jogja. Perjalanan dari rumah ke Jogja, antara rumah saya ke rumah upline stokis saya itu 2 jam perjalanan. Dulu saya mengawali bisnis NASA ini karena tekad saya sudah bulat. Ini saya lakukan setiap hari PP Magelang Jogja, Magelang Jogja. Bayangkan aja. Ini saya lakukan dalam waktu 3 bulan. Saya membangun bisnis NASA ini setiap hari. PP Magelang Jogja hanya untuk apa? Hanya untuk mencari ilmu, menimba ilmu. Pagi sampai siang, bisa sampai sore, pulang malam. Ilmu yang saya dapatkan, pulang saya terapkan. Setelah saya terapkan, saya koreksi kurang apa ya. Saya pagi datang ke upline, saya cerita apa yang sudah saya lakukan, saya ceritakan. Setiap hari saya melakukan seperti itu sampai 3 bulan guys. 3 bulan setiap hari PP loh, 2 jam perjalanan. Kalau muntaber sudah dari dulu saya muntaber. Ya kan? Tapi saya ingat impian saya itu harus mewujudkan semua apa yang saya cita-citakan itu harus terwujud. Maka bagi teman-teman semua yang upline stokisnya deket, silahkan pepet terus. Datangi terus upline. Jangan sampai kita yang bosen untuk mendatangi upline. Buat upline itu yang bosen karena kita datangi terus. Ingat ya, buatlah upline Anda itu sampai bosen karena kita datangi terus. Jangan kita malah yang bosen. Kunci kesuksesan di bisnis NASA ini adalah kita memepet upline, selalu mendatangi upline. Apa yang upline lakukan, apa yang upline katakan kepada kita, selalu kita turuti atau selalu kita lakukan. Jangan pernah membantah apa yang upline katakan. Baik itu umurnya upline itu misalnya ya, misal umurnya upline itu jauh lebih muda dari kita. Iya, itu dari segi umur. Tapi kita berbicara masalah bisnis NASA. Upline itu sama halnya dengan orang tua kita di bisnis NASA. Ya. Maka upline itu kan yang sudah terlebih dahulu mendaftar di bisnis NASA. Secara otomatis dia yang lebih tahu dulu tentang bisnis NASA. Meskipun upline kita lagi berjuang, selagi kita memiliki keinginan, memiliki keyakinan, maka silakan bareng-bareng, belajar bareng,
pepetlah upline core kita. Upline yang sudah sukses di Bisnasa ini siapa? Di Bisnasa ini sudah banyak sekali, sudah mencetak ratusan ribuan orang sukses. Tinggal kita mencontoh, meniru apa yang sudah beliau-beliau lakukan, kita lakukan, kita tiru. Maka solusinya pepet terus upline. Di upline itu kita akan menemukan ilmu-ilmu yang dahsyat sekali, guys. Pepet upline terus. Paham? Bagi teman-teman yang sampai hari ini belum mepet upline, sangat sayang sekali. Meskipun upline kita umurnya jauh lebih muda daripada kita, upline kita di Bisnasa itu orang tua kita. Dia yang lebih tahu terlebih dahulu ketimbang kita. Oleh karena itu, apa yang upline katakan tinggal kita lakukan saja. Kita nggak usah celeweng, aneh-aneh itu nggak usah. Tinggal kita lakukan saja. Ngapain kita membuat jalan yang berliku-liku, membuat jalan yang aneh-aneh, ya kan? Simple atau sederhananya begini. Upline menyarankan atau ngasih tahu kepada kita itu sebenarnya itu jalan tol. Tapi bagi downline yang ngeyel, apalagi downline yang sok tahu, ya kan? Itu apa? Nah, downline yang ngeyel dia akan membuat jalan sendiri. Maka sampainya itu akan lama. Bagi downline-downline yang ngeyel itu sampai tujuan atau mencapai kesuksesan itu akan lama. Beda seperti downline yang manut. Itu sampainya pasti akan cepat. Sampai di tujuan, impian, kesuksesan itu pasti jauh lebih cepat downline yang manut ketimbang downline yang ngeyel. Bisa dibuktikan sampai hari ini antara downline yang manut sama downline yang ngeyel. Bisa dibuktikan. Atau bisa ditanyakan kepada upline stokis teman-teman semua. Downline yang ngeyel sama downline yang manut silahkan ditanyakan. Jauh lebih berkembang yang mana? Yang manut atau yang ngeyel? Saya yakin 1000% pasti cepat berkembang downline yang manut. Paham ya? Kalau belum paham, silahkan teman-teman datangi upline teman-teman semua. Tanyakan ke upline teman-teman semua. Sharingkan kepada upline-nya. Supaya teman-teman semua bisa seperti upline-nya. Itu apa yang harus dilakukan, silahkan. Dari pembelajaran pendidikan online seperti ini, karena sekarang ini kita belum bisa melakukan pendidikan secara offline, maka ilmu yang sudah teman-teman dapatkan di KFO ini silahkan diterapkan, langsung dilakukan, jangan menggunakan kata tapi, nanti. Nah, ini dibuang, terabas terus, sikat aja. Apapun hambatan, apapun rintangan, langsung tancap gas. Siap ya? Paham? Oke, saya lanjut ke, tadi itu selingan ya. Sekarang saya lanjut ke halaman yang berikutnya. Sebentar. Nah,
Teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu? Sebelum saya lanjut lagi, silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya beri kesempatan 5 menit untuk bertanya. Silahkan dari halaman pertama sampai halaman ke-10, apa yang teman-teman belum paham silahkan ditanyakan dulu. Saya beri waktu 5 menit untuk bertanya. Ayo, saya beri waktu 5 menit untuk bertanya. Sambil saya seruput kopi lagi. Ada yang bertanya? Ayo, monggo, silahkan bertanya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya sapa-sapa dulu. Saya sapa-sapa dulu dari atas. Saya lihat dulu dari atas, adakah teman-teman stokis FKS yang mendampingi mitra-mitranya sampai malam hari ini? Oh, ternyata banyak sekali upline-upline teman-teman semua yang mendampingi teman-teman dalam belajar pada malam hari ini. Salam kenal Mas Bagus. Mas Bagus sih paling unyu-unyu seslokan Mataram. Oh, ini ada yang bertanya. Mbak Sri Wahyuni Nasa, bagaimana cara mengoptimalkan fanpage? Oke, saya jawab. Mbak Sri Wahyuni Nasa, cara mengoptimalkan fanpage yaitu bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama, ketika kita membuat postingan di fanpage, jangan lupa diberi hashtag ya. Hashtag di postingan kita. Hashtag harus sesuai apa yang kita posting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena fanpage yang kita buat ini masih baru, secara otomatis jumlah pengunjung atau viewernya kan masih sedikit. Supaya pengikutnya banyak, sering-seringlah fanpage tersebut itu dibagikan. Ya. Untuk membagikan itu setelah kita membuat status. Contoh, di menit sekarang ini kita membuat status di fanpage, ya kan? Tapi jangan lupa hashtagnya dikasih ya. Setelah kita membuat status di fanpage, kan nanti akan keluar ada tombol namanya bagikan. Di sebelah kanan ya, ada tombol bagikan. Nah, dari status fanpage tersebut, supaya fanpage-nya bisa lebih cepat optimal, silahkan dibagikan ke grup. Tapi sebelumnya teman-teman silahkan gabung dulu di semua grup, baik itu grup jual beli atau grup apapun, silahkan gabung dulu ke grup-grup. Ya. Nah, status fanpage kita ini dibagikan ke grup Facebook, sebanyak mungkin dibagikan. Maka di situ pengunjung atau viewer fanpage-nya itu akan meningkat. Setelah meningkat, maka penjualan atau pendistribusian produk itu akan jauh lebih cepat dalam optimalnya. Begitu Mbak Sri Wahyuni yang saya lakukan. Ini saya bercerita pengalaman saya, apa yang saya lakukan, karena saya menemukan cara yang mudah, murah, dan sederhana. Saya ini nggak melakukan hal yang neko-neko, enggak. Yang saya lakukan mudah-mudah saja. Oke, saya lihat ke bawah lagi. Saya ambil 5 orang atau 5 pertanyaan ya.
Tadi sudah pertama, yang kedua Mbak Lucy Tania. Saya mau bertanya, kan sekarang ini lagi pandemi COVID. Apa iya harus silaturahmi tiap minggu? Apalagi Jakarta zona merah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir Mbak Lucy, meskipun sekarang ini kita di seluruh dunia, umat manusia di seluruh dunia mengalami namanya pandemi atau virus corona 19. Meskipun di daerah tertentu kita belum bisa melakukan silaturahmi secara langsung, kan bisa kita melakukan silaturahmi dengan cara melalui online. Bisa kita menjalin komunikasinya terlebih dahulu, baik itu via telepon, via chattingan WA ataupun video call. Yang pertama kita kan komunikasi. Tujuan silaturahmi yaitu membangun komunikasi. Komunikasi supaya baik. Gitu loh Mbak Lucy. Nah, kalau belum bisa melakukan secara offline, silahkan dilakukan secara online. Tahap-tahapannya itu sama. Pertama kita silaturahmi, di minggu pertama kita silaturahmi, di minggu kedua kita juga masih silaturahmi, sampai minggu keempat. Ini step-stepnya seperti itu Mbak Lucy. Dua orang, saya lihat dulu ke bawah. Oke, Mbak Hikmah Nasa Jepara. Mas mau tanya, kalau posting di FB kok kebanyakan ditinjau ya? Ditinjau. Kalau kebanyakan ditinjau, itu pasti ada kata-kata yang tidak diperbolehkan. Misal, kata-kata seperti kolagen. Misalnya kita mau posting CUFC ya, kata-kata kolagen itu kan tidak boleh, maka diganti aja krim wajah atau apa. Nah, kalau Mbak Hikmah melakukan posting di Facebook, sering kali mendapatkan informasi ditinjau, silakan periksa dulu deskripsi atau kata-katanya. Di situ biasanya kata-katanya ada yang tidak diizinkan oleh Facebook. Begitu Mbak Hikmah. Ini pertanyaan yang dahsyat ini. Pak Slamet Mustafa Nasa sudah menjalankan seperti yang Upland minta, tapi lingkungan kurang mendukung. Yang harus dimaksimalkan apalagi? Nah, ini pertanyaan yang dahsyat sekali. Pertama kita mendatangi Upland, kita sharing, kita konsultasi kepada Upland, kemudian Upland menyarankan kepada kita atau memberikan solusi. Nah, solusi dari Upland kemudian kita lakukan. Nggak taunya ternyata keadaan tidak mendukung. Jika keadaan atau lingkungan tidak mendukung, kembali lagi ke diri kita sendiri. Kita ingin mengikuti lingkungan sekitar kita atau ingin memperjuangkan masa depan kita. Ingat, kesuksesan kita, masa depan kita itu ditentukan oleh 5 orang terdekat dengan kita. Kalau kita bergaul, saya ambil contoh ya, misalnya kita bergaul dengan lingkungan yang negatif, secara otomatis pikiran kita itu juga akan kembali
ke lingkungan pemikiran negatif. Tapi kalau kita bergaul ke orang-orang yang positif, maka kita juga akan ikut pemikiran yang positif. Ya. Maka di situ teman-teman jangan terjebak di zona nyaman. Yang dimaksud terjebak di zona nyaman itu sama halnya seperti di lingkungan. Di lingkungan sekitar kita ini lingkungan yang sangat nyaman sekali. Saya pun mengalami seperti itu. Di lingkungan saya ketika dulu saya menjalankan bisnis NASA ini, banyak sekali celoteh, omongan tetangga, itu banyak. Arep dadi opo? Kok menggaweane kaya ngono kaya ngono. Abaikan saja, justru omongan lingkungan sekitar, omongan tetangga ini dijadikan tombak motivasi kepada kita. Supaya kita bisa membuktikan kepada celotehan-celotehan tadi, kita tunjukkan dengan hasil. Oleh karena itu, lebihlah giat dalam kita melakukan. Ya Pak. Jadi segera kita lakukan lebih giat lagi, lebih dioptimalkan lagi supaya kita segera mewujudkan titik kesuksesan kita. Paham ya? Oke, ini sudah banyak yang bertanya dan nanti saya ulangi dari atas ya. Nanti saya scroll lagi ke atas. Bila mana ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan. Oke teman-teman semua, saya sedikit menyimpulkan dari apa yang tadi saya katakan. Sekali lagi saya berkata kepada teman-teman semua, di sini saya tidak ada niatan untuk menggurui, saya hanya berbagi pengalaman apa yang sudah saya lakukan, tips dan trik yang saya katakan, yang saya kerjakan, ini saya curahkan kepada teman-teman semua, berbagi pada malam hari ini. Seperti pada judul poster yang tayang di KFO ini, yaitu tips dan trik berjualan online dan offline ya. Maka saya ingatkan lagi kepada teman-teman semua, ketika kita ingin melakukan penjualan online, maka target utama kita yaitu yang pertama adalah daftar nama. Ya. Daftar nama yang tertarget. Dari daftar nama yang tertarget tersebut, baik itu online ataupun offline ya, baik itu online ataupun offline, itu harus benar-benar tertarget. Kalau pertemanan kita sudah tertarget, ketika kita mau posting, mau upload, maka penjualan itu jauh lebih meningkat ya. Sama di offline pun juga sama seperti itu. Ketika kita sudah menuliskan pertemanan daftar nama, ke opsi tadi didatangi silaturahmi sampai minggu keempat, saya yakin teman-teman semua pasti berhasil. Tinggal kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kita ini mau nggak untuk melakukan? Ya, ini di terakhir ya, di halaman terakhir, di halaman ke-9 ini hanya ada 10 materi ya. Ya, pada awalnya Anda hanya membentuk sebuah kebiasaan, suatu saat kebiasaan tersebut membentuk kita. Nah,
Dari pernyataan-pernyataan tadi dari awal sampai di halaman ke-8, sebenarnya kita ini disuruh untuk atau membuat sebuah bentuk kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, ya, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan akan membentuk diri kita sendiri. Itu supaya apa? Supaya disiplin. Kalau kita sudah disiplin melakukan hal sehari prospek secara offline minimal 2 orang, kita juga online sehari minimal 2 jam, setiap hari dilakukan secara konsisten terus menerus seperti itu, maka impian kita sudah jelas, target utama kita sudah jelas. Mendatangi sehari minimal 2 orang, membentuk jaringan pola 139, kita duplikasikan. Sebenarnya kita ini membentuk kebiasaan diri kita sendiri. Paham teman-teman semua? Sekali lagi, selamat mencoba dan jangan pernah berhenti. Ingat, selamat mencoba, nikmati prosesnya, jangan pernah yang namanya mengeluh. Tetap dinikmati prosesnya, hasil akhir yang menentukan. Karena hanya ada 2 pilihan teman-teman semua. Nih, saya tekankan sekali lagi kepada teman-teman semua. Kita melakukan di bisnis NASA ini hanya ada 2 pilihan. Antara sukses atau berhenti mencoba. Hidup itu adalah pilihan. Kita sendiri yang menentukan. Kita mau sukses atau kita mau gagal. Kita sendiri yang menentukan. Maka dengan itu silahkan teman-teman lakukan semaksimal mungkin, optimal mungkin, jangan pernah menyerah, jangan pantang mudah menangis, merengek dan apapun, jangan pernah. Pesan saya kepada teman-teman semua sebelum saya akhiri, segeralah teman-teman semua, mungkin dari teman-teman semua ada yang masih ego, segeralah tinggalkan atau kesampingkan ego teman-teman semua. Dengan cara kita mengesampingkan, meninggalkan ego, membuang dulu untuk sementara ego kita. Kita mulai memepet ke upline, pepet terus upline, gandeng terus upline. Maka di situ kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru dari upline-upline kita. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu-ilmu baru dari upline, pulang segera dilakukan, jangan pakai tapi dan nanti. Oke teman-teman semua, karena ini sudah malam, materi dan juga sudah berakhir, saya cukupkan dulu sampai sekian. Bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan dari perkataan saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kesalahan yang saya sengaja ataupun tidak sengaja, di sini saya hanya berbagi kepada teman-teman semua, tidak bermaksud untuk menggurui karena saya sendiri juga masih belajar. Tetap semangat kepada teman-teman semua, jangan pernah menyerah. Saya cukupkan materi pada malam hari ini. Semangat pagi, salam dahsyat luar biasa. Semangat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.